Selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian kualitatif. Nah, pengolahan data dalam penelitian kualitatif, di mana seluruh hasil pengamatan dan wawancara mendalam akan dibuatkan transkripnya. Jadi biasanya si peneliti itu akan mewawancarai informan atau key informan atau responden. Kemudian dari hasil wawancaranya itu kan direkam. Nah, rekamannya itu akan dijadikan transkripsi. Nah, transkrip ini didefinisikan sebagai uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Ya, jadi nanti akan dalam bentuk tulisan-tulisan yang rinci dan lengkap. Untuk wawancara mendalam, transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara. Apakah itu bahasa daerah, kemudian bahasa asing, atau menggunakan bahasa khusus, dan lain-lain. Nah, kemudian, analisis terhadap transkrip. Yang pertama, menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat spesifik. Menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks. Utamanya, makna tersembunyi yang terkandung dalam teks. Kemudian menganalisa bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yang bermakna tentang subjek penelitian. Nah, untuk analisa data dalam penelitian kualitatif, bukan mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang diamati. Ya, karena kita berusaha memaknai ya dari sebuah peristiwa, sehingga kita bukan saja mencari kecenderungan tentang realitas sosial tersebut. Kemudian bukan memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang diamati. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang diteliti, sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subjek penelitian. Untuk dapat melakukan interpretasi terhadap makna di balik perkataan dan tingkah laku subjek penelitian. Ya, jadi si periset ini yang melakukan penelitian kan kita akan melakukan interpretasi ya, memaknai terhadap setiap yang disampaikan dari perkataan atau tingkah laku si subjek penelitian. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan, kemudian kita tuangkan di dalam penelitian atau disertasi kita, atau tesis kita, atau skripsi yang sedang kita buat. Nah, proses penelitian menurut strategi Strauss dan Corbin harus dilaksanakan melalui penerapan teknik coding. Nah, dalam teknik coding ini ada 3. Yang pertama adalah open coding, yang kedua adalah axial coding, dan yang ketiga adalah selective coding. Nah, dalam open coding ini, suatu gejala, misalnya dalam hal ini reaksi kiai, akan diidentifikasi kategori-kategorinya untuk kemudian sesudah diberi sebutan atau nama atau dilabelkan ya. Lalu diidentifikasi atribut dan dimensinya. Misalnya, salah satu kategori dalam gejala reaksi kiai itu adalah aktivitasnya melakukan pertemuan untuk membahas masalah. Nah, pertemuan ini kemudian boleh dilihat atribut-atributnya. Misalnya frekuensi, kemudian ruang lingkup bahasan, intensitas kajian, lama penyelenggaraan, dan sebagainya. Seterusnya, dimensi masing-masing, atribut-atribut tersebut sering tidaknya, luas sempitnya ruang lingkup bahasan,
dalam dangkalnya kajian, lama atau sebentarkah penyelenggaraannya, dan seterusnya. Yaitu di dalam open coding. Dalam axial coding, kategori-kategori gejala yang berhasil diungkap akan dihubungkan satu sama lain. Nah, kategori-kategori itu ada yang dapat diposisikan sebagai kondisi yang dianggap penyebab. Ialah kejadian apapun yang menyebabkan terjadinya suatu gejala. Nah, gejala itu sendiri ialah peristiwa sentral yang akan menggerakkan terjadinya serangkaian aksi atau tindakan, atau juga interaksi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian konteks ialah suatu kompleks. Ya, di sini masih ada lanjutannya ya. Kompleks kondisi, lokasi, dan atau waktu tertentu yang menjadi ajang berlangsungnya suatu aksi. Kemudian, yang berikut adalah kondisi pengintervensi, ialah kondisi-kondisi struktural yang memudahkan atau menyulitkan jalannya proses dalam suatu konteks tertentu. Aksi atau interaksi ialah strategi tindakan yang dilakukan untuk merespon atau mengatasi permasalahan yang ada. Ya, dan konsekuensi ialah hasil yang diperoleh lewat penyelenggaraan aksi atau interaksi. Dalam selective coding, suatu proses untuk menyeleksi kategori-kategori guna menemukan kategori inti atau sentral. Nah, secara sistematis dapat dipakai secara konsepsional untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori-kategori lain dalam suatu jaringan atau kisah. Nah, kisah panjang lebar yang merupakan paparan deskriptif tentang realitas sosial yang diletakkan dalam fokus kajian inilah yang disebut dengan story. Nah, kemudian proses mengintegrasikan kategori-kategori dalam selective coding yang berakhir dengan story yang dapat dilaporkan ini. Nah, dalam suatu tataran analisis yang jauh lebih abstrak daripada yang berlangsung sepanjang proses axial coding. Kepekaan teoritik seorang peneliti ialah ketajaman imajinasinya untuk mereka-reka bangunan teoritik dari data dan kategori data yang telah diperoleh. Sangat diharapkan dalam tahap atau stage ini. Bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sudah memilih dalam coding yang sudah disebutkan di atas ya? 3 pilihan coding, kira-kira kita masuk codingnya mana nih untuk melakukan riset penelitian kita? Oke teman-teman, demikian seri penelitian kualitatif hari ini. Apabila ada pertanyaan, untuk mengetik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya akun ini selalu berkembang untuk memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan penelitian kualitatif dan seputar pengajaran bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.